Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturana Al-Qadri, NIM 17 20 20 10 69, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning. Nah, di sini saya membuat tugas resum manajemen sistem energi tentang bab 3 divisi fungsional manajemen energi dari buku Ainul Guhuri PhD, jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana, yang diterbitkan tahun 2016. Baik, kita masuk ke pembahasan babnya. Yang pertama itu divisi fungsional manajemen energi. Adalah sebuah divisi atau departemen yang secara formal tidak berada dalam jalur struktural organisasi atau perusahaan, akan tetapi memiliki fungsi dan area kerja khusus sebagaimana divisi struktural. Divisi fungsional manajemen energi ini beranggotakan staf dari departemen-departemen yang relevan dan terlibat langsung dalam manajemen energi. Secara struktural, staf tersebut tetap bertanggung jawab kepada manajer departemennya, tetapi mendapat tugas tambahan dalam kaitannya dengan manajemen energi dan mengkoordinasikan hasil tugas dan pekerjaannya kepada manajer energi. Divisi ini mirip dengan anggota departemen engineering dalam deskripsi kerjanya. Tidak harus bertanggung jawab kepada manajer produksi, akan tetapi ia ditugaskan di departemen produksi tersebut. Ia hanya bertanggung jawab kepada manajer engineering, karena di departemen produksi tersebut kedudukannya lebih bersifat fungsional. Dalam kesehariannya, ia lebih banyak berada di departemen produksi untuk memonitor jalannya produksi dan memberi masukan-masukan demi lancarnya produksi. Tapi tercapainya target produksi itu sendiri bukan bagian dari tanggung jawabnya. Selanjutnya ada level jabatan atau tanggung jawab dalam divisi fungsional ini. Yang pertama ada Dewan Energi yang berada pada level tertinggi perusahaan yang bertugas menyusun kebijakan energi perusahaan. Kedua ada Komite Energi yang bertindak sebagai grup ahli manajemen energi. Yang ketiga ada koordinator masing-masing departemen yang mengonsumsi energi. Keempat ada staf operasional yang langsung berhubungan dengan pengoperasian peralatan, gedung, penerangan, dan sebagainya yang mengkonsumsi energi. Selanjutnya di bawah ada gambar dari divisi fungsional manajemen energi pada semua level dan aktivitas. Sesuai dengan yang tadi, Dewan Energi yang berada di level tertinggi dan staf operasional yang berada di bagian bawahnya. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu manajer energi. Manajemen energi merupakan sebuah fungsi yang multidisipliner. Hal ini membutuhkan skill dalam hal administrasi, pemahaman teknis, sistem informasi, dan komunikasi. Manajer energi diharapkan memimpin dan mengarahkan aktivitas terkait dengan energi. Seorang manajer hanya dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui dan dengan hasil yang dicapai karyawan-karyawan yang dipimpinnya. Contoh-contoh deskripsi kerja dari manajer energi yaitu mengawasi dan mengatur penyusunan dan implementasi kebijakan energi, memperkenalkan sistem informasi manajemen tentang konsumsi energi, melaporkan informasi tentang komunikasi energi yang tepat kepada staf yang bertanggung jawab dan manajer senior, mengembangkan kebijakan dan prosedur pembelian bahan bakar dan membantu negosiasi kontrak, memperkenalkan dan menjaga prosedur untuk mengevaluasi proyek manajemen energi dan memonitor penghematan, dan seterusnya. Kemudian manajer energi, jabatan yang sepenuh waktu atau paruh waktu. Di sini dijelaskan besarnya ukuran penggunaan energi dan persentase energi yang bisa dihemat oleh program manajemen energi
menentukan apakah manajer energi merupakan jabatannya tetap atau full time position atau tidak. Untuk perusahaan yang mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, memerlukan seorang manajer energi full time. Untuk organisasi lain yaitu dengan kebutuhan energi yang lebih kecil dapat menunjuk manajer energi part time, di mana manajer energi hanya merupakan salah satu dari tanggung jawabnya. Posisi manajer energi. Manajer energi dapat diposisikan di bagian manapun dalam organisasi asal dapat mengakses seluruh bagian yang lain. Ada beberapa pilihan, yaitu pada posisi departemen teknis, departemen personalia, departemen keuangan, eksekutif manajemen puncak, departemen pelayanan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah menjadi manajer energi yang sukses. Yang pertama ada berusaha memegang kendali secara penuh, yaitu pastikan membeli bahan bakar seekonomis mungkin dan menggunakannya seefisien mungkin. Yang kedua yaitu tingkatkan ketelitian dalam kepedulian terhadap perilaku yang membuang-buang energi dan mengkampanyekan pemeliharaan gedung dan fasilitas ke rumah tanggaan yang tepat. Kedua ada membuat target yang terukur, yaitu membandingkan kinerja saat ini dengan waktu yang sebelumnya. Lanjutkan untuk mengumpulkan atau menghitung kredit untuk akumulasi penghematan dari investasi sebelumnya. Yang poin ketiga yaitu membuat laporan yang sederhana, jelas dan relevan. Maksudnya itu sesuai laporan energi dengan format dan waktu pelaporan manajemen yang lain. Usahakan laporan selalu sederhana untuk dipahami. Yang keempat yaitu mempublikasikan kesuksesan sebagai hasil kerjasama. Itu pastikan seluruh karyawan memiliki kontribusi, mendapatkan penghargaan dan kredit karena telah melakukan penghematan. Yang kelima, menunjukkan prestasi kepada atasan dengan nyata. Itu dengan mempublikasikan kesuksesan untuk mengamankan pendanaan manajemen energi selanjutnya. Selanjutnya ada peran manajer energi dan perkembangan pelaksanaan program. Sejalan dengan pengembangan aktivitas manajemen energi, peran manajer energi berubah dalam urutan fase yang saling overlap. Seperti pada gambar di bawah ini, pada fase-fase pelaksanaan program manajemen energi. Di gambar tadi terdapat beberapa fase. Fase 1 yaitu kontrol, fase 2-nya itu investasi, kemudian fase ketiga itu kontrol berkelanjutan. Yang pertama pada fase 1 melakukan kontrol terhadap konsumsi energi menyeluruh. Fase ini manajer energi memfasilitasi pengguna energi utama dalam perusahaan dan mengawasi dengan ketat perilaku penggunaan energi untuk menghindarkan penggunaan energi secara tidak berguna. Aktivitas ini tidak membutuhkan biaya kecuali penggunaan terhadap disiplin penggunaan energi. Hal ini dicapai dengan cara mengukur penggunaan energi oleh tiap departemen. Selanjutnya mereview strategi pembelian untuk memastikan sebagian besar bahan bakar dibeli dengan harga yang benar. Memeriksa pelaksanaan operasional, plan, dan peralatan kantor untuk memastikan bahwa semuanya dioperasikan dengan cara yang paling efisien. Kemudian mereview perilaku kepedulian terhadap energi dan hasil program training untuk memastikan semua karyawan telah familiar dengan prinsip-prinsip efisiensi energi. Keahlian atau pengalaman yang dibutuhkan yaitu teknologi efisiensi energi dalam hubungannya dengan konseptual, plan, dan kontrol. Kemudian ada pendidikan dan latihan. Fase kedua yaitu berinvestasi dalam ukuran-ukuran penghematan energi. Manajer energi berkompetisi mendapatkan dana dengan investasi proyek-proyek lain yang potensial, sehingga merupakan hal yang sangat esensial bahwa manajer energi mempunyai skill yang tinggi dalam memprediksi keuntungan dan menghitung pengembalian dana dengan berdasar pada sistem prioritas investasi modal yang di dalam perusahaan.
misalnya periode pengembalian atau internal rate return atau IRR. Keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan yaitu pengkajian, penilaian, penaksiran investasi dan akumulatif, inisiatif dalam proyek-proyek, manajemen efisiensi energi. Kemudian ada fase ketiga yaitu menjaga kendali atas konsumsi energi. Dalam fase ini, manajer energi perlu menyusun dan mengoperasikan sistem informasi manajemen energi. Keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan yaitu motivasi, insentif, promosi, dan publikasi. Desain dan pengoperasian sistem informasi manajemen. Berikut ada tabel di mana ada wirausaha, tim, hierarkis, orientasi pasar berdasarkan karakteristik dan strateginya. Untuk karakteristik untuk wirausaha itu inovasi dan pertumbuhan, perencanaan jangka pendek, toleransi terhadap ketidakpastian. Sedangkan untuk pada tim itu partisipasi dan kerjasama, perencanaan jangka panjang, toleransi terhadap ketidakpastian. Sedangkan pada hierarki adanya struktur dan kontrol yang hierarkis. Perencanaan jangka panjang lebih mengutamakan ketidakpastian. Sedangkan pada orientasi pasar, produktivitas dan pencapaian. Perencanaan jangka pendek lebih menyukai kepastian. Sedangkan pada strateginya itu untuk wirausaha mendapatkan patronase, eksekutif puncak berkonsentrasi pada penggunaan utama. Sedangkan pada tim membentuk komite efisiensi energi untuk merencanakan kebijakan energi. Pada hierarki memastikan manajemen energi ditempatkan dalam struktur dan dengan jelas. Orientasi pasar yaitu mengidentifikasi pos-pos penanggungjawab biaya untuk mengelola energi tiap-tiap bagian. Ketiga, untuk memotivasi staf untuk menghemat energi, yaitu memotivasi dan menghargai kesuksesan, yaitu dengan cara pertama itu pelatihan. Pelatihan di sini bukanlah motivasi, tapi pelatihan memiliki peran dalam memotivasi staf pelaksanaan bisa mencapai agar beberapa tujuan motivasional. Pelatihan merupakan bukti nyata dalam dukungan pihak manajemen terhadap pelaksanaan manajemen energi. Program pelatihan mendorong dan mengembangkan perilaku dan sikap yang baru bagi staf. Kemudian untuk motivasi untuk orang yang berbeda dari manajemen senior dan strategis, perbaikan kinerja organisasi yang juga berarti keuntungan untuk diperoleh untuk merupakan motivasi utama manajemen senior. Kemudian ada manajemen teknis dan departemental. Menjadi manajemen departemen sebagai pendukung manajemen energi yang efektif adalah semudah membuat mereka bertanggung jawab terhadap anggaran energi mereka. Kemudian ada staf operasional, secara langsung memegang kontrol terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pabrik. Staf operasional harus didorong untuk peduli dan tahu mengapa bagaimana energi dikonsumsi dalam perusahaan, mengapa manajemen energi penting bagi mereka dan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian ada menggunakan konsultan untuk manajemen energi, terdiri dari perspektif baru dan segar. Dalam memilih konsultan kita perlu rekomendasi, kualifikasi, pengalaman, kapasitas kerja dari konsultan tersebut, skill dari konsultan, penentuan biaya konsultan, lingkup audit energi. Kemudian secara umum struktur proposal terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama lingkup, skala waktu, informasi awal, pentahapan, perencanaan pelaksanaan, memprediksi hasil, tindak lanjut. Dari bawah ini garis besar dari proses pemilihan konsultan. Pelajari pengalaman dan kemampuan beberapa konsultan manajemen energi yang menjadi pilihan atau alternatif. Susunlah daftar singkat konsultan. Hubungi konsultan untuk melihat ketertarikan mereka terhadap proyek perusahaan Anda. Kemudian mintalah mereka untuk memasukkan proposal yang memuat hal-hal sebagai berikut: pengalaman mereka untuk proyek yang sama, detail organisasi dan sumber daya yang dimiliki, kemampuan untuk memenuhi
deadline dan batasan organisasi. Kemudian susunlah proposal berdasarkan kelebihan yang kriteria dan kriteria sebagai berikut, yaitu kompetensi teknis, pengalaman, kemampuan manajerial, ketersediaan sumber daya, integritas profesional, dan biayanya. Baik, sekian presentasi dari saya tentang bab 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.